Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami secara daring mengenai bilingualisme dan multilingualisme. Sebelumnya izinkan saya mewakili anggota kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dewi Puspitasari, kemudian yang kedua ada Desi Karyani, kemudian yang ketiga ada Khomisa Ardani, kemudian yang keempat ada Mutia Noersa Putri, dan yang kelima ada Reda Kuroto Aini, dan yang terakhir adalah Rike Putrikasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puspitasari akan menjelaskan mengenai pengertian dari bilingualisme. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari bilingualisme ini. Di antaranya yang pertama dari Bloomfield. Beliau mengatakan bahwa bilingualisme merupakan kemampuan seorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan standar yang sama baiknya. Kemudian yang kedua dari Wenrich, beliau menyebutkan kedewibahasaan atau bilingualisme sebagai the practice of alternately using two language, yaitu kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. Perbedaan pendapat para ahli tersebut terbatas pada batasan kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai bilingual. Melalui definisi-definisi para ahli tersebut juga dapat kita simpulkan bahwa bilingualisme merupakan penggunaan dua bahasa oleh penutur. Sedangkan batasannya adalah penutur mampu menggunakan bahasa ibunya sendiri atau bahasa pertamanya, kita singkat saja B1, maupun bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya, kita singkat saja menjadi B2. Meskipun kemampuan B2 tidak sama baik dengan B1, minimal penutur mampu memahami B2. Selanjutnya adalah masa perkembangan dari bilingualisme. Jadi, masa pemerolehan tambahan bahasa bagi seorang bilingual dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah early bilingualism atau bilingualisme cepat. Ada juga yang menyebutkannya sebagai bilingualisme konsekutif, yaitu pemerolehan tambahan bahasa yang terjadi sebelum adolesen atau masa remaja. Kemudian yang kedua ada late bilingualism atau bilingualisme lambat. Ada juga yang menyebutkannya sebagai bilingualisme suksesif, yaitu apabila bahasa pertama diperoleh sebelum atau sekitar usia 11 tahun dan bahasa yang lainnya sesudah periode tersebut. Selain itu, Reynolds juga membedakan bilingualisme menjadi dua macam berdasarkan cara pemerolehannya, yaitu yang pertama ada balanced bilingualism, yaitu pemerolehan dua bahasa secara serempak pada usia dini dan dalam konteks alamiah. Kemudian yang kedua adalah unbalanced bilingualism, yaitu pemerolehan bahasa kedua setelah bahasa pertama ketika dewasa dan setelah memasuki pendidikan formal. Mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang masa perkembangan bilingualisme. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hastuti, beliau membagi bilingualisme dalam dua kategori berdasarkan cara terjadinya, yaitu yang pertama, bilingualisme alamiah atau bilingualisme utama, yaitu proses bilingualisme timbul di dalam lingkungan alamiah, spontan dan tidak terorganisasi. Lalu yang kedua, bilingualisme buatan atau bilingualisme bantuan atau bilingualisme sekunder, yaitu bilingualisme sengaja diajarkan dan diatur secara teratur dan formal. Contohnya ketika seorang anak di sekolah belajar bahasa Inggris. Nah, kegiatan tersebut sengaja diatur dan diorganisasikan oleh seorang guru. Selanjutnya, faktor bilingualisme. Bilingualisme merupakan akibat dari kontak dari dua masyarakat yang memiliki dua bahasa yang berbeda. Bahasa pertama, B1, yaitu bahasa ibu, sedangkan
Bahasa kedua, B2, yaitu bahasa yang diperoleh setelah bahasa ibu. Nah, tentunya penggunaan B1 dan B2 ini tidak dapat dilakukan dalam satu waktu, melainkan tergantung pada 3 hal berikut. Yang pertama, lawan bicara, yang kedua, topik pembicaraan, yang ketiga, situasi sosial pembicaraan. Jika lawan bicara memiliki B1 yang berbeda, tetapi memiliki B2 yang sama, tentu pada saat itu B2 dapat digunakan. Contohnya, Budi dan Andi adalah rekan kerja di kantor, tetapi mereka memiliki suku yang berbeda. Andi suku Jawa, sedangkan Budi suku Sunda. Nah, tentu untuk memperoleh komunikasi yang baik agar keduanya saling memahami, diperlukan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Saya Kamisa Hardani. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai masyarakat bilingual. Bahasa sebagai milik sosial dan individu tentunya juga berkaitan dengan masyarakat bilingual. Jian-an membagi masyarakat bilingual menjadi dua. Yang pertama ada societal bilingualism, yang kedua ada individual bilingualism. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai societal bilingualism. Suatu kelompok masyarakat yang menerapkan kebijakan bilingual. Akan tetapi, tidak seluruh masyarakat tersebut dapat bertutur bilingual. Sebagian besar diantaranya merupakan monolingual. Contohnya adalah negara Kanada. Kanada menerapkan kebijakan bilingual. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Bahasa Perancis digunakan oleh sepertiga dari masyarakat di New Brunswick dan 90% masyarakat di Quebec. Dalam masyarakat New Brunswick dan Quebec juga terdapat masyarakat monolingual bahasa Inggris. Selain itu, diantaranya adalah bilingual dari kedua bahasa tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai individual bilingualism. Individual bilingualism adalah seorang penutur yang mampu bertutur dalam dua bahasa. Hal tersebut dapat kita lihat pada negara Singapura yang memiliki 4 official language. Yang pertama bahasa Malaysia, yang kedua bahasa Tamil, yang ketiga bahasa Mandarin, yang keempat bahasa Inggris. Dalam masyarakat yang bilingual atau multilingual, sebagai akibat dari adanya kontak bahasa dan juga kontak budaya, dapat terjadi peristiwa atau kasus berikut. Yang pertama ada alih kode. Alih kode ini beralihnya penggunaan suatu kode, entah bahasa ataupun ragam bahasa, ke dalam bentuk kode yang lain. Contohnya, Ahmad dan Soleh merupakan pengguna bahasa Indonesia. Selain itu, mereka juga menguasai bahasa Arab. Di saat Irfan, yang merupakan ketua komunitas bahasa Arab, datang, maka mereka bertiga menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi mereka. Setelah kode ada campur kode. Istilah campur kode terjadi pada kedewibahasaan. Nah, Baban menuturkan bahwa dalam situasi berbahasa formal, jarang terjadi campur kode. Kalau terdapat campur kode dalam keadaan itu, karena ada kata atau ungkapan yang tidak tepat untuk menggantikan bahasa yang sedang dipakai, sehingga perlu memakai kata atau ungkapan dari bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya, contoh kasus seperti ini. Ahmad menyisipkan bahasa Arab di dalam percakapan dengan Ali. Ahmad berkata, "Anta mau kemana?" Ali menjawab, "Ana mau ke masjid." Contohnya seperti itu. Setelah campur kode, ada transfer. Di dalam berbahasa, tentunya pembiasaan akan menimbulkan dampak yang positif dalam pemakaian bahasa. Karena pembiasaan, ada hal yang diketahui bahwa ada persamaan dan perbedaan antara bahasa sumber dan bahasa target. Pembiasaan itu seringkali disebut transfer. Nah, transfer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, transfer positif kebahasaan. Yang kedua, transfer negatif kebahasaan. Untuk transfer positif kebahasaan, contohnya pada kata kursi. Dalam bahasa Indonesia, kata itu disebut kursi, sedangkan dalam bahasa Arab disebut kursiun. Untuk transfer negatif bahasa, ini mudah diidentifikasikan karena adanya perbedaan dan ketidaksamaan yang ada. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, kita tidak dapat menemukan kata kerja lampau, sedangkan dalam bahasa Arab kita dapat menemukan kata kerja lampau. Selanjutnya ada interferensiasi.
Kemampuan menggunakan bahasa target atau bahasa asing kadang ada sama baiknya, atau bahasa kedua tidak baik dalam pengungkapan. Hal tersebut disebut interferensiasi. Kadangkala terdapat kendala dalam berbahasa asing, sehingga penuturan yang disampaikan tidak sesuai dengan kemampuan penutur asli, sehingga menimbulkan masalah atau kesalahan dalam berbahasa. Interferensiasi itu sendiri merupakan akibat dari perbedaan antara dua bahasa. Yang pertama bahasa ibu atau bahasa sumber, yang kedua itu ada bahasa asing. Contohnya adalah kemampuan bahasa ahli dalam berbahasa Arab kadang dipengaruhi oleh bahasa Indonesia yang tidak mengenal sistem morfologi secara feminim dan maskulin, sehingga pengungkapannya menjadi salah gitu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Desi Karyani akan menjelaskan pengaruh bilingualisme terhadap individu dan pengertian multilingualisme. Pengaruh bilingualisme terhadap individu ada 3. Yang pertama, perbedaan kognitif. Yang kedua, tingkat bilingualisme dan penampilan kognitif. Yang ketiga, bilingualitas dan penampilan akademik. Perbedaan kognitif dijelaskan bahwa bilingualisme memiliki pikiran atau berpikir abstrak, yaitu mengkonsepkan sesuatu hal dan peristiwa di dalam hubungannya dengan sifat-sifat umumnya. Bilingualisme juga mendorong kelentukan kognitif dan mental, karena struktur intelektual yang bervariasi akan memudahkan beralih dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Yang kedua, tingkat bilingualisme dan penampilan kognitif. Dijelaskan bahwa anak bilingual lebih unggul di dalam mutu hipotesis dan skor kerumitan bahasa yang tertulis, dan mempunyai kemampuan memecahkan masalah yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, bilingualitas dan penampilan akademik. Contohnya yaitu seseorang anak yang sejak usia dini dibiasakan berkomunikasi dwi bahasa bilingualisme atau multilingualisme, ia akan memiliki kepribadian yang lebih baik ketimbang anak yang hanya memiliki satu bahasa. Kenapa? Karena ia akan lebih toleransi, mudah menghargai pendapat, serta memiliki wawasan yang lebih luas. Pengertian multilingualisme. Multilingual sendiri yaitu aneka bahasa, memiliki arti bahwa suatu masyarakat yang memiliki banyak bahasa. Nah, multilingualisme merupakan suatu keadaan lebih dari 2 bahasa oleh seseorang di dalam pergaulannya dengan orang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya banyak negara yang menerapkan atau memiliki lebih dari 1 bahasa di dalam kesehariannya, yaitu contohnya negara Kanada, negara Singapura, dan negara Belgia. Nah, di Indonesia sendiri juga dapat dikatakan sebagai negara multilingual. Nah, sedangkan masyarakatnya terdiri dari penutur monolingual, bilingual, dan multilingual. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rida. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan masyarakat multilingualisme. Seseorang atau sekelompok orang itu memiliki multibahasa bukan semata-mata tiba-tiba, tapi pasti ada yang memfaktori dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki multibahasa tersebut. Misalkan anak-anak yang punya multibahasa, itu dia nggak mungkin tiba-tiba bisa semua bahasa kan, pasti ada yang memfaktorinya. Apakah itu orang tuanya yang mengajarkan, atau emang lingkungannya yang multibahasa, ataupun dia belajar sendiri dari video-video. Nah, maka dari itu multilingualisme itu ada yang melatar belakanginya. Nah, di sini saya akan membahas masyarakat multilingualisme, yang dimana ada beberapa hal yang melatar belakanginya menurut Sumarno. Nah, menurut Sumarno ini menyebutkan bahwa terdapat beberapa kondisi pembentuk masyarakat multilingual, yang dimana
kondisi tersebut juga membentuk masyarakat bilingualisme. Nah, yaitu ada migrasi, penjajahan, federasi, sama wilayah tapal batas. Yang pertama itu migrasi. Migrasi tahu kan? Nah, contohnya itu misalkan ada suami istri dari Arab. Nah, mereka kan emang ngomongnya bahasa Arab tuh. Terus mereka pindah ke Amerika. Nah, di Amerika kan emang wajib ngomongnya bahasa Inggris kan untuk memudahkan berinteraksi. Lalu suami istri ini punya anak. Nah, anaknya itu pastikan mendengar percakapan orang tuanya kadang menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Nah, disitulah terbentuk multibahasa si anak. Lalu mereka pindah ke Jepang. Nah, di sana juga pastinya kan mau gak mau harus belajar bahasa Jepang untuk memudahkan interaksi dengan orang lain. Nah, disitulah si anak menjadi terlatih karena lingkungannya memiliki multibahasa juga kan. Nah, jadinya si anak itu bisa multilingual. Nah, contoh lain, pada Amerika Serikat sebagai negara penerima imigrasi penduduk terbanyak di dunia tumbuh pesat sebagai masyarakat multilingual. Nah, pada abad ke-19 ini dan awal abad ke-20, Amerika Serikat itu menyerap banyak sekali masyarakat tutur bahasa Jerman, Norwegia, Yunani, Italia, Yiddish, Polandia, Ukraina, Jepang, dan berbagai macam bahasa Cina dan juga Spanyol. Nah, yang kedua itu adalah penjajahan. Nah, penjajahan bangsa lain atau suatu bangsa menyebabkan masuknya bahasa tersebut ke wilayah yang dijajah itu. Nah, kayak Indonesia kan dijajah sama Belanda, sama Jepang. Nah, mungkin aja orang Indonesia yang dulu itu, selain dia bisa bahasa Indonesia, dia juga bisa bahasa Belanda sama bahasa Jepang. Karena yaitu tadi penjajahan dari bangsa lain yang menyebabkan kesehariannya, yang membawa masuk bahasa mereka gitu. Selanjutnya itu ada federasi. Nah, federasi ini adalah penyatuan berbagai etnik atau nasionalitas di bawah kontrol politik satu negara, mengakibatkan diakuinya beberapa bahasa menjadi bahasa resmi negara tersebut. Di sini juga kebijakan kolonial melahirkan berbagai negara bagian multilingual. Nah, seperti kerajaan Islam yang sebagian besar telah menggantikan bahasa-bahasa pribumi dengan bahasa Arab. Tapi kantong-kantong multilingualisme itu masih tetap ada. Seperti penutur Kurdi di Turki, Irak, dan Syria. Nah, penutur Aramaik di Syria. Nah, dan penutur bahasa Kopti di Mesir, penutur Berber di Algeria dan Maroko, dan berbagai campuran bahasa-bahasa tersebut melahirkan individu variasi yang besar dalam dialek-dialek Arab. Nah, ada contoh lain seperti di Swiss, di mana para penutur bahasa Prancis, Jerman, Italia, dan Romawi itu membentuk sebuah negara multilingual di Swiss. Lalu yang terakhir ada wilayah tapal batas. Nah, orang yang tinggal di daerah perbatasan itu tidak menutup kemungkinan kalau mereka bisa menguasai bahasa sekitarnya. Nah, kita ambil contoh lagi itu seperti di Swiss. Nah, ini Swiss berada di kawasan persilangan kelompok masyarakat dengan bahasa yang berbeda. Pegunungan membentuk tembok-tembok pembatas alami di antara kelompok itu. Nah, Swiss mempunyai 4 bahasa resmi seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Romansa. Bahasa penduduk mula-mula yang mirip bahasa Latin dan kini hanya dituturkan sedikit orang. Inggris sebagai bahasa kelima, kini semakin sering digunakan sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan bahasa di antara penduduk Swiss. Nah, di Swiss ini juga mengenal berbagai bahasa karena setiap kelompok penutur bahasa bahkan dikisahkan. Mereka yang berada di kawasan berbahasa Jerman bertutur dalam Swiss Jerman itu di rumah, tapi mempelajari bahasa Jerman secara formal di bangku sekolah. Nah, adapun mereka yang tinggal di kawasan Ticino yang berbahasa Italia dihujani berbagai kata serapan dari Jerman dan Prancis. Seperti itu.
Saya Mutia akan melanjutkan penjelasan dari Hidayah itu kelebihan dan kekurangan multilingualisme. Yang pertama, ada peningkatan daya ingat. Bagi seorang multilingual memiliki masalah ketika mereka mencari kata yang tepat untuk digunakan, yaitu seperti aturan tata bahasa dan struktur ketika mereka berada atau berpindah ke budaya dan konteks yang berbeda. Jadi tidak heran jika seseorang multilingual memiliki daya ingat yang lebih bagus daripada seorang yang monolingual. Yang kedua, ada proses kreatif yang lebih baik. Menurut ahli di Eropa, menyimpulkan bahwa menjadi seorang yang multilingual membantu otak mengembangkan lebih banyak koneksi neuronal. Dengan mempelajari bahasa baru, otak bekerja hal seperti sebuah otot, menstimulasi dan mengembangkan jaringan neuronal yang mengarah pada kapasitas yang lebih tinggi untuk menciptakan lebih banyak proses kreatif. Yang ketiga, ada kemampuan penyelesaian masalah yang lebih baik. Penelitian yang telah dilakukan di salah satu universitas Amerika telah menunjukkan bahwa multilingual mengambil pendekatan pada permasalahan yang sama dengan perspektif yang berbeda dibandingkan monolingual, dikarenakan mereka sering berhubungan dengan kultur yang berbeda ketika mempelajari bahasa baru, dan lebih terbuka pikirannya ketika berhadapan dengan sebuah situasi. Lalu ada ahli dalam multitasking. Agar dapat menangani 2 atau 3 kali lipat jumlah kata-kata efisien, otak tidak punya pilihan lain selain lebih fokus dan menggunakan lebih banyak sumber daya untuk bisa berpindah-pindah antara bahasa satu dengan bahasa lainnya dengan lebih cepat. Penelitian telah menunjukkan bahwa mereka memindahkan pikiran dan perhatian mereka lebih cepat dibandingkan para monolingual. Pengambilan keputusan yang tajam. Sebuah penelitian di Universitas Chicago telah menemukan bahwa para multilingual lebih sering mengambil keputusan yang tepat dibanding dengan monolingual. Dengan bisa berbicara beberapa bahasa, menjadikan multilingual dapat melihat gambaran yang lebih besar dan mengerti situasi rumit yang lebih baik. Selanjutnya ada pengaruh bilingualisme dan multilingualisme. Bilingualisme dan multilingualisme berakar dari adanya perbedaan bahasa dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Suatu perbedaan akan cenderung menimbulkan masalah baik dari segi personal dan segi sosial. Masalah perbedaan bahasa tentunya juga memberikan pengaruh pada lingkungan pemerintahan dan gerakan politik, terlebih dampak keanekabahasaan terhadap populasi minoritas. Keanekabahasaan di suatu negara juga menimbulkan masalah bagi pemerintah. Menghapuskan atau memelihara bahasa-bahasa minoritas memiliki resiko politik. Bahasa sering dijadikan alat politik atau gerakan politik untuk mematikan suatu etnik atau untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Efek lain yaitu diglosia. Diglosia digunakan untuk menyatakan suatu keadaan masyarakat yang memiliki 2 variasi dalam satu bahasa, dan masing-masing digunakan pada fungsi tertentu. Kesimpulan dari materi ini yaitu bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga kewibahasaan. Bilingualisme merupakan penggunaan 2 bahasa oleh penutur, sedangkan batasannya adalah penutur mampu menggunakan bahasa ibunya sendiri atau bahasa pertama yaitu B1 maupun bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya atau B2. Meskipun kemampuan B2 tidak sama dengan kemampuan B1, minimal penutur mampu memahami B2. Multilingual yang berarti aneka bahasa memiliki arti bahwa suatu masyarakat yang memiliki banyak bahasa. Khair menyebutkan bahwa multilingualisme merupakan suatu keadaan digunakannya lebih dari 2 bahasa oleh seseorang dalam pergaulannya
dengan orang lain. Bilingualisme dan multilingualisme menggunakan bahasa-bahasa secara bergantian dengan mempertimbangkan 3 kondisi. Yang pertama yaitu lawan bicara, topik pembicaraan, dan situasi sosial pembicaraan. Dalam masyarakat yaitu yang bilingual dan multilingual, sebagai akibat adanya kontak bahasa dan juga kontak budaya dapat terjadi peristiwa atau kasus seperti ahli kode, campur kode, transfer, dan interferensiasi. Bilingualisme dan multilingualisme berakar dari adanya perbedaan bahasa dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Suatu perbedaan akan cenderung menimbulkan masalah, baik dari segi personal maupun segi sosial. Masalah perbedaan bahasa tentunya juga memberikan pengaruh pada lingkungan pemerintahan dan gerakan politik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sanggahan, masukan, atau pertanyaan, silakan cantumkan di Google Classroom. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.